Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi manna alaina bi anwa'il minan allati la tuhsa wa an'ama alaina bi anwa'in ni'am allati la tustaqsa. Wa manna alaina bi ajalliha ay ajallil minani wan ni'am ala wa huwa wujudu sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi alladhi huwa al-wasilatul uzma wal wasitatul kubra. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim, amma ba'du. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Para jamaah yang mulia dan segenap mustami'in mustami'at dimanapun berada, terlebih dahulu Buya mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah minal a'idin wal faizin wal maqbulin wal mubarakin wal marhumin wal muayyadin wal mansurin wal mahfuzin wal marzuqin wal marfu'in. Taqabbalallahu minna wa minkum. Buya menghaturkan mohon maaf atas nama pribadi dan keluarga dari segala kesalahan, kekhilafan yang berkaitan dengan hak-hak adami. Dan minta halal dari apapun yang merupakan hak kalian semua yang tidak halal bagi Buya dan keluarga, semoga dihalalkan. Semuanya memaafkan, menghalalkan, jazakumullah hasanal jaza. Dan sebaliknya, jika ada kesalahan siapapun, para jamaah, para muhibbin, bahkan seluruh umat Islam dimanapun berada, maka Buya memaafkannya. Jika ada yang tidak halal yang merupakan hak Buya, maka Buya menghalalkannya. Dan juga Buya mendoakan setelah kita dididik oleh Allah dengan tarbiyah ilahiyah, nabawiyah, ramadaniyah, yang merupakan anugerah yang sangat hebat dari Allah, yang tidak Allah berikan kecuali kepada umat kekasihnya teragung, Rasulnya termulia,
imamnya semua nabi dan rasul, yakni sayyiduna wa nabiyuna wa habibuna Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yang mana dengan tarbiyah ilahiyah nabawiyah ramadhaniyah ini, semua hamba-hambanya yang beriman daripada umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berdosa diampuni lagi dosanya, sehingga tidak ada yang tersisa di jiwa raganya mukminin mukminat daripada kotoran-kotoran dosa. Jiwa raganya hamba-hambanya yang beriman bersih seperti bayi yang baru dilahirkan dari rahim ibunya, sehingga dengan diampuninya dari segala dosa, otomatis segala ancaman-ancaman Allah yang diperancamkan pada setiap manusia yang berdosa, artinya tidak akan jadi. Ancaman tersebut tidak akan jadi ditimpakan. Dan yang sudah ditimpakan, yakni yang sedang ditimpakan oleh Allah, dicabut. Apa saja musibah, apa saja kerugian-kerugian, fitnah, bencana yang menimpa orang-orang yang beriman, yang musibah tersebut Allah timpakan lantaran dosanya hamba-hambanya ini, maka ketika diampuni semua dosanya, artinya segala musibah tersebut akan dicabut oleh Allah. Segala kerugian-kerugian itu akan diganti lagi oleh Allah. Apapun ya, musibah, bala yang disababi dengan dosa. Ketika dosanya diampuni, maka diangkat musibahnya, diangkat balanya. Dan kebanyakan umumnya, galib-galibnya musibah yang menimpa Bani Adam itu karena dua. Satu karena kekufuran, dua karena maksiat. Walaupun tidak kufur. Ya. Karena kekufuran, ya, kemusyrikan, dosa yang sangat besar. Ada yang tidak musyrik, tidak kufur, bertauhid kepada Allah, beriman, namun dia melakukan maksiat, meninggalkan apa yang diwajibkan oleh Allah, melakukan apa yang diharamkan oleh Allah. Baik yang hubungannya antara dirinya dengan Tuhannya, seperti meninggalkan sholat fardu, seperti meninggalkan saum Ramadan, seperti tidak mau pergi haji setelah dia istita'ah, setelah dia mampu, dan kewajiban yang lain. Atau perintah Allah ini yang berkaitan dengan sesama makhluk, seperti tidak mengeluarkan zakat. Zakat ini hubungannya kan dengan makhluk, ya, agar menjadi pertolongan, menjadi solusi
bagi orang-orang yang mendapatkan kesulitan, maka diwajibkan zakat. Orang yang terlilit hutang, dia minimal ya kesulitannya bisa hilang walaupun tidak 100% umpamanya. Dengan bantuan dari zakat. Si fakir, si miskin tertutupi. Walaupun tidak semuanya. Orang yang sedang melancong, tidak punya bekal, tidak punya ongkos juga terbela. Anak-anak yatim terbela. Ya. Lalu juga orang yang sedang berjuang di jalan Allah sabilillah juga terbela. Dan ini zakat ini diwajibkan oleh Allah itulah untuk membela sesama yang mendapatkan kesulitan. Ya. Apalagi kalau ditambah lagi dengan sedekah-sedekah sunnah. Ya. Sehingga dengan sedekah-sedekah sunnah maka kekurangan-kekurangan daripada kebutuhan mereka orang-orang yang sangat membutuhkan. Nah, bisa tertutupi 100% dengan sedekah sunnah. Kalau tidak tertutupi dengan zakat. Nah, kalau zakat ini betul-betul dikeluarkan dan teknis mengeluarkannya itu tepat sasaran, ya, tepat sasaran. Karena terjadi sekarang tidak tepat sasaran. Satu, terjadi adanya orang yang tidak mengeluarkan zakat. Ya. Kedua, ya, terjadi dia mengeluarkan zakat tapi sebagian. Karena merasa heman ini uang saya, kan? Hasil usaha saya. Oh, saya punya uang 100 miliar, 2,5% berarti berapa? Kalau 100 miliar 2,5% berapa? 250 juta. Ya? Wah, heman. Allah. 100 miliar berarti 2,5 miliar berarti ya. 2,5 M tuh. Oh, heman. Akhirnya dikeluarkan sebagian. Atau ya, ada yang salah di dalam ya, teknis mengeluarkan zakatnya. Contoh, terjadi sekarang pengendapan zakat fitrah. Zakat fitrah dibelikan sawah. Ya. Dibelikan itu tujuannya untuk apa? Diputar. Tapi malah tidak jalan. Sementara fuqara masakin, orang-orang yang sangat membutuhkan, ya, terus bermunculan. Kan tidak hanya di waktu di hari Id saja. Ada yang di hari Id sudah tertutupi tapi 2 hari, 3 hari kemudian dia fakir lagi, dia butuh lagi. Ya. Atau di waktu Id memang tidak tertutupi semuanya. Nah. Lalu ini maksudnya untuk apa ini? Ya supaya dibekukan itu maksudnya untuk digolangkan, dibikin usaha umpamanya, ya, dibelikan sawah, lalu hasilnya ya dikasihkan kepada mereka fakir miskin. Ini terjadi tidak jalan. Tidak jalan kan ini zakat sudah jadi tanah. Sementara ini mustahik menunggu kapan? Now. Menunggunya sekarang. Apa sekarang dibiarkan tidak makan? Sekarang dibiarkan mereka mendapatkan kesulitan yang sudah jelas
ada bagiannya, ya, ada haknya yang harus diberikan kepada mereka. Tapi kan berupa tanah ini dan dibiarkan bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun. Nah ini bagian daripada kezaliman, ya, bagian daripada kezaliman. Ini salah teknis. Ada lagi seperti yang salah teknis, ya, sekarang, ya, dia tidak mengutamakan orang yang paling dekat, kan? Orang yang paling dekat daripada keluarganya, orang yang paling dekat dari rumahnya. Nah, yang dekat itu dekat dari sisi nasab, kan? Dekat dari sisi tempat dia berada. Nah, namanya tetangga. Dekat dari sisi nasab. Nah, ada orang jauh mendapatkan bagian zakat dari dirinya. Tapi orang yang dekat, saudaranya sendiri, dia punya paman terlantar. Dia punya keponakan tidak bisa makan. Dia punya keluarga sendiri, ya, kerabat sendiri, kesulitan, kesusahan. Padahal kalau saja tepat cara pemberiannya, di satu kampung, satu orang kaya umpamanya, satu kampung tersebut, ya, akan tertutupi kebutuhannya, mustahiknya ini, dengan hanya satu orang kaya. Bagaimana kalau dengan 2 orang kaya? Bagaimana kalau dengan 3 orang kaya? Nah, ini kadang-kadang ini loncat, ya, jauh. Ya. Akhirnya yang lebih dekat tidak kebagian, saudara sendiri tidak kebagian. Ini salah, ya, ini kesalahan. Allah. Nah, zakat ini adalah kewajiban dari Allah untuk membela mereka orang-orang yang du'afa. Maka Islam sudah menyiapkan aturannya untuk mengentaskan kemiskinan, kefakiran, hutang, gitu kan? Dientaskan dengan apa? Dengan zakat. Kebutuhan-kebutuhan yang dalam perjuangan agama sabilillah dientaskan dengan apa? Dengan zakat. Nanti lebihnya dengan apa? Dengan sedekah sunnah. Itu lebihnya. Ya. Andai kata orang-orang kaya semuanya, ya, betul-betul mengeluarkan zakatnya sesuai dengan kewajibannya dan tepat sasarannya, se-Indonesia ini insya Allah umat Islam tidak akan ada yang miskin. Insya Allah akan tertutupi. Tapi ini kemana ini, kan? Kemana ini? Ini urusan yang berkaitan dengan sesama, ya. Urusan yang berkaitan dengan sesama, urusan zakat. Lalu yang berkaitan dengan sesama juga adalah silaturahim. Yang berkaitan dengan sesama juga, ya, adalah mengurus jenazah. Yang berkaitan dengan sesama juga menolong, ya, orang-orang yang butuh pertolongan, menengok yang sakit. Yang berkaitan dengan sesama adalah menyayangi sesama, mencintai sesama, membangun ukhuwah persaudaraan dengan sesama, islah ketika ada pertikaian, ya, di antara sesama. Nah, ini adalah ajaran
dari Allah, tugas-tugas dari Allah yang kaitannya dengan sesama. At-tazawur, saling kunjungi satu sama yang lain. Nah, Allah, 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 Allah. Allah tidak mengajarkan hanya beribadah yang hubungannya dengan Allah saja, tidak. Seperti tidak mengajarkan pula ibadah yang hubungannya dengan sesama makhluknya saja, tidak juga. Orang-orang yang tidak beriman berbuat kebaikannya hanya dengan sesama saja, tidak sampai kepada Allah. Kenapa? Karena tidak iman kepada Allah, kan? Tidak atas nama ya, Allah, tidak. Tidak atas dasar keyakinan dan ketaatan kepada perintah Allah. Kenapa? Karena tidak beriman kepada Allah. Tapi berbuat kebaikan banyak sekali kepada sesama. Nah, ini juga salah. Maka Allah Ta'ala mengajarkan kepada kita membangun hubungan itu dengan dua. Satu dengan Allah, dua dengan sesama makhluk Allah. Ya, muamalah ma'allah, muamalah ma'a khalqillah. Muamalah yakni bergaul dengan Allah. Muamalah ma'a khalqillah yakni bergaul dengan makhluk Allah. Ini dua-duanya harus dijalankan oleh kita hamba-hambanya. Hubungan dengan Allah setelah kita beriman kepada Allah Ta'ala, ya, membangun cinta dalam hati kepada Allah, membangun rasa ta'zim, mengagungkan hati ini kepada Allah, membangun kerinduan kepada Allah, dan juga membangun pengetahuan tentang Allah, mengenal sifat-sifatnya, mengenal kebaikannya, mengenal maha kuasanya, mengenal kehendaknya, kan? Dikenal melalui apa? Melalui semua ciptaannya. Terkhusus apa yang Allah perbuat kepada diri kita sendiri. Kita enggak bisa ujug-ujug ada tanpa diadakan oleh Allah. Dari ruh kita ini, ciptaan ya Allah, ya, yang Allah anugerahkan kepada kita, ruh kita dulu diciptakan lebih dulu dengan segala fasilitasnya. Kita hidup di alam ruh tanpa jasad, lalu jasad kita diciptakan tanpa ruh, kan? Selama berapa bulan? 4 bulan dalam rahim ibu. Jasad tanpa ruh, ada ruh tanpa jasad, ada jasad tanpa ruh. Lalu setelah 4 bulan jasad tanpa ruh, ruh dimasukkan ya, oleh Allah. Allah mengutus malaikat tim khusus untuk memasukkan ruh ke dalam jasad manusia dalam rahim ibunya. Nah, bergabunglah tuh ruh di jasad ini. Mulai ada kehidupan di alam rahim. Ya. Berapa bulan kebiasaannya? 5 bulan. Kehidupannya itu. Ya, jasad yang sudah ada ruhnya. Karena dari awal sperma sampai 4 bulan tanpa ruh. Ya. Allah menciptakan jasad. Dengan segala fasilitasnya, Allah ciptakan ruh kita dengan segala fasilitasnya. Allah masukkan ruh kita kepada jasad kita dengan segala fasilitasnya. Sarana prasarannya sudah Allah siapkan segalanya. Allah, Masya Allah. Kalau kita hayati apa yang ada pada diri kita, dan Masya Allah, betapa baiknya Allah kepada kita. Ya, betapa baiknya Allah kepada kita. Allah kasih kehidupan kepada kita. Kehidupan di alam arwah, kehidupan di alam rahim, kehidupan di alam dunia.
Nanti kita akan dikasih kehidupan di alam barzakh. Kita akan dikasih lagi kehidupan di alam akhirat. Dan orang-orang yang beriman dijanjikan oleh Allah akan dikasih kehidupan di alam surga yang abadi. Semoga kita termasuk kelompok itu. Allah. Nah, hayati oleh kita. Hayati oleh kita. Ketika kita bernafas keluar ke dalam. Masya Allah. Allah sediakan udara untuk dihirup. Udara yang bagus. Allah ciptakan mata. Allah ciptakan juga kehidupan pada mata kita. Allah ciptakan juga kemampuan untuk melihat, kemampuan untuk membolak-balik mata ini, kan? Melirik ke sana ke sini, kan? Ada orang bisa lihat tapi nggak bisa gerak matanya. Ada yang bisa gerak tapi tidak bisa lihat. Masya Allah. Allah. Mata aja. Lalu bisa melihat itu juga Allah sediakan segala yang bisa dilihat. Allah tidak menciptakan penglihatan saja tanpa menciptakan barang-barang yang bisa dilihat. Jadi Allah ciptakan penglihatan dan Allah sediakan barang-barang, perkara-perkara yang bisa dilihat. Dan Allah kasih kenikmatan dalam melihat. Kenikmatan mata. Allah ciptakan telinga. Allah ciptakan kemampuan bisa mendengar. Allah ciptakan pula perkara-perkara yang bisa didengar. Dan Allah ciptakan pula kenikmatan dalam mendengar. Allah ciptakan hidung. Allah ciptakan penciuman, ya. Allah ciptakan pula perkara-perkara yang bisa dicium. Allah ciptakan pula kenikmatan dalam penciuman. Begitu pula dalam rasa. Allah ciptakan lidah. Allah ciptakan bisa, kemampuan bisa mencicipi warna-warni rasa. Dan Allah ciptakan pula warna-warni rasa. Masya Allah. Allah. Allah ciptakan ini, ya, mulut, tenggorokan. Allah ciptakan gigi, diantaranya untuk mengunyah makanan, untuk menelan makanan. Kemampuannya dikasih, kenikmatannya diciptakan oleh Allah. Kenikmatan menggigit, gitu kan, mengunyah, kenikmatan menelan. Kan macam-macam, ada yang nikmat ditelannya, ada yang tidak nikmat. Ada yang nikmat dikunyahnya, ada yang tidak nikmat, gitu kan. Allah, ya. Lalu bisa ngomong, bisa berbicara. Allah ciptakan juga, Masya Allah, ya, bahasa. Allah ciptakan bahasa. Kemampuan bisa ngomong saja, ya, tidak berarti bisa berbahasa. Enggak. Allah ciptakan bahasa. Allah ilhami, ya, manusia ini. Allah ilhami. Masya Allah, yang mana dengan bahasa itu dia bisa memahami apa-apa yang perlu difahami. Allah. Itu semuanya dari Allah. Diilhami oleh Allah. Diilhami oleh Allah. Allah ciptakan tangan, Allah ciptakan kuku. Perhatikan oleh kita, ya, tangan ini dikasih kemampuan bisa mengambil, bisa, Masya Allah, ya, manfaat kuku, ya, kita rasakan. Hatta lagi garuk-garuk kalau gatal itu kan enaknya dengan kuku, ya, kan, Masya Allah.
Ini harus dirasakan kebaikan Allah yang tidak pernah ada hentinya. Allah sedang berbuat kebaikan kepada kita, tiada henti, ya, siang dan malam. Ini semua kebaikan Allah siang dan malam, ya, tidak ada hentinya. Allah, ya, Allah, Masya Allah. Allah ciptakan barang-barangnya, perkara-perkara yang disiapkan oleh Allah untuk dipegang, kan? Untuk dikunyah, untuk ditelan, untuk disediakan. Allah tidak menyediakan giginya doang tanpa barang, ya, untuk dikunyah, kan? Enggak. Ya, tapi disediakan oleh Allah. Ya, mana barang yang, ya, nanti bisa dikunyah, bahkan yang enak dikunyahnya, kan? Allah tidak menyediakan usus doang, tapi sediakan juga isi usus tersebut, kan? Allah ciptakan kemanfaatan ya, bagi jasad manusia, bagi alam batiniah manusia. Allah ciptakan otak, Allah ciptakan akal, Allah juga sediakan ciptakan pengetahuan untuk konsumsi akal. Ini untuk konsumsi akal, kan? Allah nggak ciptakan akalnya doang. Ada konsumsi akal, apa pengetahuan? Konsumsi akal. Makanya kalau akal dibiarkan tidak berpikir itu, akal itu gak bagus. Tidak ada konsumsi yang masuk, seperti kita membiarkan perut kita, usus kita, ya, kelaparan. Makanya mencari ilmu itu, ya, sebetulnya adalah untuk menghidupkan akal. Akal ini tidak akan hidup, gak akan kuat akal ini tanpa konsumsi. Apa konsumsinya? Ilmu pengetahuan. Pengetahuan ini, kan? Apalagi pengetahuan yang suci. Karena pengetahuan yang suci yang datangnya dari Allah Jalla Jalaluhu wahdah, mengenal Allah, mengenal ilmu Allah, dan mengenal segala kebaikan Allah, mengenal sifat-sifat Allah, mengenal perbuatan Allah, ya, mengenal firman Allah. Kenal oleh akal kita, dimasukkan ke akal. Ini menjadi nutrisi, ya, Masya Allah, yang luar biasa. Jadi keberkahan dalam otak, jadi cahaya. Otak ini jadi bercahaya. Nah, dengan pengetahuan yang datang dari Allah Jalla Jalaluhu. Nah, makanya orang banyak tidur, orang banyak melamun, itu sebetulnya merusak akalnya sendiri. Ya, merusak akalnya sendiri. Bukan bagus. Seperti kita membiarkan perut, usus kita tidak dikasih makanan minuman. Lama-lama lemah, lama-lama bisa mati, kan? Begitu pula otak. Lama-lama lemah otaknya itu, lama-lama bisa mati. Kenapa para ulama-ulama Allah, para wali-wali Allah semakin tua, malah semakin keluar karomah. Gak ada yang lemah otaknya. Gak ada yang linglung. Gak ada yang lemah otaknya, gitu kan? Kalau bukan dari sisi penyakit-penyakit dohir itu, kan. Kalau murni ulama ini, ya, gak ada penyakit-penyakit yang lainnya. Nah, ini otaknya itu hebat-hebat. Kalau orang umum kan gak begitu. Ya, tapi kalau ulama, coba lihat cerita ulama semakin tua, ya, lihat, ya, coba para wali mana yang pikun? Gak ada. Gak ada. Kadang-kadang terlihatnya seperti pikun, tapi karena dia sudah berhubungannya dengan alam malakut umpamanya. Kalau sedang berhubungan dengan alam malakut, kelihatan sama orang, ini tidak nyambung sama saya. Emang gak bilang sama ente, gak lagi ngobrol sama ente, itu kan? Nah,
Banyak seperti itu. Contohlah sekarang, contoh. Ada orang ngomong sendiri kan sekarang mah udah biasa. Pakai Bluetooth sini, kan? HP di dalam saku, ngomong aja terus kan? Ya, orang melihatnya ini orang ngomong sendiri, enggak sebetulnya enggak ngomong sendiri. Ini orang gila, enggak gila. Dia sedang ngobrol kok sama temannya. Lah, apa dianggap gila? Enggak. Begitu pula para wali-wali Allah, orang-orang yang punya hubungan dengan alam malakut sewaktu-waktu umpamanya ngomong dengan bangsa jin, ngomong dengan bangsa malaikat dan sebagainya, itu kan? Atau ngomong dengan orang-orang dari kejauhan. Ya. Biasa, kan? Ngomong dengan arwah-arwah yang sudah wafat, ya biasa. Nah, biasa. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bicara sama arwah. Bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disambut sama arwah? Bukankah para nabi, para rasul waktu Rasulullah sallallahu Mi'raj, Isra Mi'raj itu beliau-beliau sudah wafat. Tapi Rasulullah berjamaah. Bukan Rasulullah ngobrol di langit disambut oleh para arwah, biasa komunikasi. Kalau kita lihat Rasul, kitanya kan nggak lihat para nabinya, dianggapnya ngomong sendiri kan? Dianggapnya ngomong sendiri, padahal sedang ngobrol dengan siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sering terjadi, kelihatan oleh sahabatnya. Rasulullah ngomong sendiri, padahal Rasulullah sedang berbicara dengan orang yang tidak terlihat, dengan malaikat, kan? Sedang berbicara. Rasulullah SAW di Masjidil Haram, ya, suatu waktu ini dalam hadis Masjidil Haram, sedang di pinggir masjid, beliau sedang berdiri, tiba-tiba ada sorban melayang-layang, tawaf, ada sorban tawaf. Para sahabat kaget, kok ada sorban tawaf? Ini malaikat apa jin? Ini mama manusia. Tiba-tiba sorban menghadap Rasulullah SAW, lalu Rasulullah mengulurkan tangannya salaman. Para sahabat bertanya kepada Rasulullah, siapa ya Rasulullah itu? Apa ini malaikat atau jin atau siapa? Itu katanya akhi Isa, saudaraku Nabi Isa itu. Masya Allah. Allah. Dan Nabi Isa kan di langit, ya. Gak usah heran, orang yang bisa ke langit gampang turun. Ke langit aja udah bisa kok, apalagi turun gitu aja. Itu aja kok repot sih. Masya Allah. Ya, kan orang-orang suci itu begitu, ya, begitu. Sebetulnya bisa saja, mau kemana aja bisa. Allah, 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 Allah. Rasulullah SAW sedang duduk dengan para sahabatnya dalam hadis. Tiba-tiba Rasulullah menjawab, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menjawab salam seorang. Para sahabat bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, menjawab salam siapa? Orangnya nggak kelihatan. Dan Rasulullah SAW menjawab, beliau ini Ja'far, saudaranya, yaitu saudaranya Sayyidina Ali bin Abi Thalib, ya, yang wafat di medan perang, yang disebut Ja'far At-Tayyar. Ya, Ja'far tuh dia mengunjungiku, gitu kan. Sayyidina Ja'far merindukan, ingin bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengucapkan salam kepada Rasul. Rasul menjawabnya. Rasul menjawabnya di hadapan yang lain, ya, menjawab sendiri. Nah, tapi sekarang kan sudah jelas ada contohnya kan? Ada contohnya. Cuma sekarang melalui sains, melalui teknologi. Ya, ini ilmu akal, ya. Ilmu akal, ilmu adat, ya, yang ditemukan di masa kita. Kalau dulu mah kalau orang ngomong sendiri dianggap gila. Tapi ingat bahwa dalam ilmu Allah, dalam ilmu Islam, ada keilmuan yang nanti ujungnya orang bisa melihat alam gaib. Orang bisa ngomong dengan arwah, orang bisa ngomong dengan bangsa jin, orang bisa ngomong dengan malaikat. Ya. Apa dianggap sains dan teknologi ini lebih canggih daripada karomah? Lah. Ya, tidak lebih canggih dari karomah, enggak. Ingat, karena karomah itu ilmu Allah. Jalla jalaluhu wahda. Ini ilmu otak saja kok bisa menciptakan
satelit, menciptakan alat komunikasi canggih, orang ngomong sendiri, enggak sebetulnya saya enggak ngomong sendiri, saya lagi ngomong sama teman saya, kan? Tapi kan enggak ada teman kamu, iya enggak ada, tapi saya dengar nih, ya Allah, bahkan bisa lihat langsung, gitu kan? Karomah juga begitu, bisa lihat langsung. Banyak para wali-wali di kita, banyak. Ketika sholat menghadap ke kiblat, kan? Tidak, orang umum tidak tahu kemana arah kiblat. Beliau sudah menentukan kiblat. Tapi ya, dari mana itu? Dari mana ini kaidahnya bisa menentukan kiblat? Dari kasyaf. Karena kelihatan Ka'bahnya. Pernah Habib Usman, Jakarta, Mufti Batawi. Ya, Habib Usman Mufti Batawi sezaman dengan Syekh Nawawi Al-Bantani radhiyallahu anhu, bikin masjid di Pekojan. Ya. Syekh Nawawi berziarah ke Habib Usman. Ya. Kata Syekh Nawawi, ya Habib, ini melenceng dikit nih masjid ini. Oh, enggak. Sini saya sudah ukur. Wah, Habib Usman Mufti kan, dalilnya dikeluarkan, berbagai alasan-alasan. Tapi Syekh Nawawi bilang masih tetap bersikeras Syekh Nawawi, ini melenceng dikit, Bib. Minta dalilnya nggak dikasih dalil, dipaksa. Ini pasti ada sesuatu ini. Dipaksa oleh Habib Usman, begitu dipaksa, dibawa Habib Usman ke pas di sebelah timur masjid kan, sudut masjid, timur masjid, dibawa, diusap punggungnya Habib Usman. Habib coba lihat, kelihatan Makkah, kelihatan Ka'bahnya itu. Murid Syekh Nawawi diantaranya adalah Syekhuna Khalil Bangkalan Madura radhiyallahu anhu. Ketika menantunya ya, Kiai Muntaha bikin masjid, tengok sama Syekhuna Khalil, diundang, ingin syukuran masjid. Begitu dilihat, ini Muntaha nih melenceng nih sedikit nih dari Ka'bah nih, kan? Enggak, sudah mengeluarkan dalil kan, menantunya ulama, dalil gini alasannya begini. Enggak, ini melenceng, kan? Coba sini, bawa ke tempat imam, bawa kayu ke istilahnya rokrak, ya kayu, rokrak tenawan itu ranting ranting kayu, terus dibolongin sama Syekhuna Khalil. Pas imam itu di batanya dikit dibolongin. Coba sini Muntaha lihat. Lihat itu Ka'bah di depan, Masjidil Haram yang tawaf yang seperti film aja. Nah, orang-orang seperti itu. Orang seperti itu. Ya. Dulu kan Wali Songo begitu. Waktu bikin masjid semalam dan beberapa masjid yang dibikin. Bagaimana katanya kiblatnya? Kiblatnya cuma dipegang katanya pas Ka'bahnya ini. Dilihat oleh sahabat-sahabatnya. Dari masjid lihat, ini Ka'bah. Coba pas enggak? Pas. Insyaallah. Orang-orang yang seperti itu. Allah. Di kita di sini juga itu Mama Sukawangi. Mama Sukawangi itu sahabatnya Mama Gudang Tasik. Mama Sukawangi itu dari pesantrennya itu sudah mempunyai karomah. Dari semenjak jadi santri. Mama Gudang selalu kalah sama Mama Sukawangi. Ya, Mama Sukawangi sudah seperti itu. Harinya panas nih, kalah terus. Kalau diskusi kalah terus sama Mama Sukawangi. Akhirnya Mama Gudang masuk kebun seminggu, hafal.
hafal kitab-kitab, dihafal semuanya. Ya, seminggu. Dia lupa sampai tidak sadar. Selama seminggu tidak makan, tidak apa-apa, saking ini bergejolak ini. Ya, ingin menguasai keilmuan sampai fana. Sampai fana. Ingat-ingat itu, pohon pisang itu sudah seperti terbakar, pohon pisang itu. Langsung tumbang pohon pisang itu. Baru sadar beliau, ternyata sudah seminggu. Tapi langsung dikasih futuh oleh Allah, keilmuan yang luar biasa. Akhirnya siap, berani lagi munadharah dengan sahabatnya, dengan Mama Sukawangi. Begitu naik ke Kobong, Mama Sukawangi sudah pulang. Mama Sukawangi sudah pulang. Mama Sukawangi tahu bahwa Mama Gudang sudah sampai kepada martabat itu. Masya Allah. Pulang. Makanya Mama Sukawangi dan Mama Gudang itu di masa hidupnya itu seperti yang bermusuhan. Ya, kalau orang yang tidak tahu gitu. Nah, itu mah sahabat diskusi. Memang sahabat diskusi. Nah, tapi murid-muridnya paham. Memang Mama Sukawangi dan Mama Gudang dari pesantrennya seperti itu. Jadi teman diskusi, teman munadharahnya itu Mama Gudang itu dengan Mama Sukawangi. Enggak punya layan, enggak punya levelnya dengan Mama Sukawangi. Mama Sukawangi levelnya sama Mama Gudang. Tapi penasaran ini murid-muridnya, kedua belah pihak ini. Gimana akhirnya bermusyawarah semuanya, gimana caranya kita mempertemukan guru kita. Kita pingin tahu ini. Pingin tahu gitu. Kalau bertemu gimana nih, pingin tahu. Kan? Pernah bertemu satu kali. Kan? Mama Sukawangi dan Mama Gudang. Kan? Salah satu turun dari kereta. Kan? Lalu begitu ketemu, salaman, terus saling bertanya. Kan? Dari mana? Gudang. Ya. Sebut dari dengan siapa? Dengan Allah. Ya. Di mana Allahnya? Duluan. Allahnya duluan katanya. Ini murid ini bingung nih, kan? Kalau Sukawangi dari mana? Dari ya. Sama siapa? Dengan Allah. Mana Allahnya? Belakangan katanya. Allah. Masya Allah. Tapi kalau yang faham ya enggak, itu bahasa yang biasa sebetulnya. Huwal awwalu wal akhir. Allah yang maha awal itu duluan. Allah yang maha akhir, ya akhirnya itu belakangan gitu kan. Udah biasa. Tapi kalau orang yang enggak ngaji gitu kan, ini gimana Allah duluan, Allah belakangan gitu kan. Ini kan dianggapnya enggak bener kan. Tapi orang yang ngaji enggak gitu kan. Tapi ini lucu-lucu itu. Suatu hari pas ada kejadian, ada murid-muridnya Mama Gudang mau bikin masjid. Nah, ini kesempatan nih. Ini kesempatan jadikan ajang pertemuan Mama Gudang dan Mama Sukawangi. Ya, musyawarah nih murid Mama Sukawangi dan Mama Gudang. Nanti pas giliran mau mengukur kiblat, nah sekarang ngundang murid Mama Gudang, ngundang Mama Gudang. Diminta untuk mengukur kiblat. Nanti undang juga Mama Sukawangi. Nah, karena kita bertemu, kita ingin tahu gimana kalau ya munadharahnya itu, diskusinya itu kan. Mama Gudang duluan datang. Kan? Akhirnya diukur sama Mama Gudang dengan berbagai dalil-dalil dan alasan-alasan. Patok. Tiba-tiba datang Mama Sukawangi. Murid Mama Sukawangi bertanya kepada Mama Sukawangi, Mama gimana ini kiblatnya? Itu kan sudah dikiblatkan sama Mama Gudang. Menurut Mama gimana? Ini salah ini. Kata Mama Sukawangi, salah ini kan. Ini melenceng ini, salah nih. Mulai itu kan murid-murid semuanya ingin tahu, disalahkan dua ulama besar kan. Yang satu sudah jelas
kiblatnya begini, dalilnya begini. Yang satu menyalahkan. Ingin tahu, penasaran. Akhirnya Mama Gudang bilang sama Sekawangi, ya, ini saya bikin kiblat ini dengan dalil-dalil, dengan alasan. Ini alasannya. Ya, sekarang kamu ya, coba Sukawangi bilang saya salah. Ini Gudang ini salah. Ya. Di mana letaknya salahnya? Sama Sukawangi ngumpetin karomahnya. Kata sama Sukawangi, pokoknya salah. Pokoknya salah. Kata sama Gudang, jangan dipercaya. Ya. Ad-da'wa bila dalil batil. Pokoknya pengakuan tanpa dalil batal udah. Ya. Tapi kan orang bingung. Ini mau bikin pondasi nggak bisa, nggak berani. Ya. Ini harus dibuktikan ya, supaya tidak bingung. Akhirnya ditekan sama Sukawangi sama Mama Gudang. Ya, lalu Mama Gudang bilang ditepuk ini ya, punduknya sama Gudang sama Sukawangi ditarik ke belakang. Sudah dikasih benang. Nah, tuh lihat. Nah, tuh lihat. Kelihatan maka betul melenceng dikit. Melenceng dikit. Mama Gudang akhirnya loncat. Pulang duluan kata Mama Gudang. Ari kita onaman. Ari kita onaman. Pulang Mama Gudang duluan. Insyaallah. Nah, antara ilmu tohir sempurna, ada ilmu karomah itu kan. Jadi orang-orang yang sudah sampai kepada makom itu. Nah, makom itu kan bisa tercapai dengan apa? Ya, dengan ilmu yang sahih, dengan pengamalan ya, yang ikhlas karena Allah. Ya, ketika ketakwaan ini sempurna, matching antara ilmu yang sahih dan pengamalannya yang benar, dohiran wa batina, maka akan lahirlah ya, lahir keberkahan-keberkahan, lahir rahasia-rahasia ilahi ya, akan lahir ini dan akan terbuka hijab-hijab yang tadinya dirahasiakan oleh Allah jadi tidak rahasia baginya. Dan di mana-mana, bukan cuma di Indonesia. Di Indonesia sangat banyak sekali para ulama-ulama yang khawarij. Ulama-ulama yang ashabul karamah. Sangat banyak sekali. Dan Buya sendiri dan guru-guru Buya adalah orang-orang yang Masya Allah dikasih ilmu kasyaf oleh Allah Jalla Jalaluhu wahda. Buya bersyukur kepada Allah mendapatkan ijazah, mendapatkan pendidikan ya dari guru-guru yang menurut zon Buya mereka adalah para aulia-aulia Allah, mereka ashabul karamah, mereka doa-doanya mustajab. Nah, Buya mengalaminya, Buya menyaksikannya. Alhamdulillah, alhamdulillah. Ini karunia dari Allah. Alhamdulillah. Allah, 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 Allah. Kembali kepada yang tadi. Dan hari-hari kita yang berhubungan dengan Allah Jalla Jalaluhu wahdah. Di antaranya adalah banyak berzikir kepada Allah Ta'ala. Mengingat Allah. Memuji Allah. Lalu membangun sifat-sifat yang mulia kepada Allah. Membangun sifat syukur. Membangun sifat sabar. Sifat ridha dalam hati kepada segala yang dibagikan oleh Allah. Yang ditentukan oleh Allah. Membangun baik sangka kepada Allah, membangun tawakal, penyandaran ya secara total kepada Allah Jalla Jalaluhu wahda. Nah, dibangun terus semua sifat-sifat yang terpuji dalam hati yang hubungannya dengan Allah, lalu dibersihkan jiwa dari segala sifat-sifat yang tercela yang hubungannya dengan Allah. Lalu dengan manusia, dengan sesama makhluk juga sama begitu. Dibangun sifat-sifat yang terpuji yang hubungannya dengan sesama manusia, sesama makhluk, membangun kasih sayang ya, membangun cinta
kepada mereka, membangun baik sangka kepada mereka, kan? Baik sangka kepada mereka, membangun rasa lebih hina dari orang lain, dari makhluk Allah yang lain. Menghilangkan semua sifat-sifat yang tercela yang hubungannya dengan makhluk, dan membangun persaudaraan dalam hati, ya, dengan sesama, menghilangkan permusuhan, ya, kepada sesama, menghilangkan sifat pemarah, ya, kepada sama, dikit-dikit marah, kecuali marah yang karena Allah, ya, yang betul-betul diridhoi oleh Allah Ta'ala. Nah, ada marah yang diridhoi, tentu ada marah, tidak semua marah itu dibenci oleh Allah. Bahwa maksud Nabi kepada sahabatnya ketika seorang sahabat minta wasiat dari Nabi, Nabi mengatakan la taghdab, kamu jangan marah. La taghdab, kamu jangan marah. Minta lagi wasiat, la taghdab, kamu jangan. Minta lagi wasiat, la taghdab, kamu jangan marah. Ini artinya jangan marah dengan ghadab yang tidak diridhai oleh Allah Jalla Jalaluhu wahda. Sewaktu-waktu ghadab itu perlu, ya. Sewaktu ghadab itu perlu. Ridho juga sama. Ya, sifat ridho juga tidak semua ridho diridhoi oleh Allah. Ada ridho yang tidak diridhoi oleh Allah. Ketika ridho kepada hal-hal yang Allah murka, dan dibiarkan saja oleh kita, ya, direlakan saja oleh kita. Tidak. Kalau memang dalam hal yang Allah tidak ridho. Nah, Allah, 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 Allah. Dalam hubungan ibadah dengan Allah Ta'ala yang dilakukan oleh jasad, seperti sholat, seperti saum, seperti haji, yang hubungannya dengan siapa? Dengan Allah. Seperti yang diucapkan oleh mulut, baca Quran, ya. Apalagi mengucapkan warna-warni kalimah thayyibah, ya, warna-warni zikir, asma-asma Allah, berdoa kepada Allah, lalu mata juga yang hubungannya, ya, dengan Allah, melihat semua ciptaan Allah, ya, dengan niat tafakur, mentafakuri kebesaran Allah. Nah, penglihatan ini jadi ibadah, hubungannya dengan Allah. Hubungannya dengan Allah. Telinga digunakan untuk itu. Mata dipakai melihat ayat-ayat Quran, tulisan Quran. Ya. Telinga dipakai mendengar Quran. Telinga dipakai mendengar juga suara-suara, ya, yang tujuannya untuk bertafakur. Nah, semua anggota tubuh seperti itu. Ya, seperti itu. Lalu ada yang hubungannya dengan makhluk juga. Yang hubungannya dengan makhluk, ya, diantaranya adalah menolong sesama, silaturahmi kepada sesama, ya, mengunjungi sesama, membantu sesama, ya, termasuk tadi, ya, menengok yang sakit, mengurus jenazah, kan, bertakziah kepada ahli jenazah. Lalu juga mendatangi undangan saudara-saudara kita yang undang. Nah, ini yang hubungannya dengan sesama. Yang diucapkan banyak adalah amar bil ma'ruf, nahi anil munkar, nasihat-nasihat kebaikan kepada sesama, ya, menghibur sesama. Nah, dengan ucapan-ucapan kita, dan ucapan-ucapan kita, memberikan apa saja yang bisa diberikan, kebaikan-kebaikan kepada sesama, ya, bantuan-bantuan, baik makanan, minuman, pakaian, harta tenaga, ya, harta pengetahuan kepada sesama. Ini yang hubungannya dengan sesama. Yang dimaksud sesama bukan sekedar manusia, tapi yang dimaksud sesama adalah sesama makhluk Allah, sesama ciptaan Allah.
Allah, 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 Allah. Nah ini yang diajarkan oleh Allah Jalla Jalaluhu wahda. Ya. Maka dosa itu juga ada dua. Ada yang berhubungan dengan Allah, ada yang berhubungan dengan sesama. Ya. Yang berhubungan dengan Allah saja. Maka kita tinggal langsung kepada Allah, meminta ampunan Allah, tobat kepada Allah. Gak usah ada orang yang tahu. Siapapun. Dan tidak boleh orang lain dikasih tahu oleh kita tentang dosa kita. Tidak baik kita menceritakan dosa kepada siapapun setelah Allah menutupinya. Bahkan diancam oleh Allah, siapa yang membuka kesalahannya sendiri setelah ditutupi oleh Allah di dunianya, nanti pada hari kiamat juga akan dibuka oleh Allah. Ya, kalau tertutup di dunianya, ditutup juga oleh Allah. Jadi jangan berani-berani curhat. Kan sekarang ada yang curhat, ya, curhat di TV, kan lebih berbahaya. Yang menonton ratusan juta orang, apalagi ada rekamannya, ya. Bisa ditonton oleh orang-orang setelahnya kalau diputar lagi, kan? Curhat tentang apa? Tentang kesalahan sendiri, tidak boleh. Ada curhat tentang kesalahan suami, curhat kesalahan istri, nggak boleh, ya nggak boleh, ya kan? Tidak boleh itu dosa, dan bukan dosa kecil itu, dosanya bisa dosa besar. Allah tidak ridha, ya. Kesalahan kita lalu diungkap, dibuka oleh kita kepada sesama, Allah tidak ridha. Kepada Allah saja. Kan kita membutuhkan ampunan Allah. Kenapa harus diomongkan kepada sesama? Ya. Jangan merasa saya lebih baik, kan? Kalau saya mengungkapkan kesalahan saya. Tadi omongin sama anak, ya. Nah, kamu harus jadi orang soleh. Jangan kayak papa. Papa mah dulu tara sholat. Papa mah dulu tukang mabuk. Jangan. Apa-apaan itu ngomong begitu, kan? Tidak boleh ngomong gitu. Tidak boleh. Tidak boleh. Sekecil apapun kesalahan, tidak boleh. Nah, dan ada lagi dosa yang hubungannya dengan sesama makhluk. Kalau dosa hubungannya dengan sesama manusia, ya, maka ini lebih berat daripada dosa yang hanya hubungannya dengan Allah. Kenapa? Karena ampunan Allah, ya, digantungkan kepada maaf dari orang yang bersangkutan. Artinya Allah tidak akan mengampuni dosa kita kalau kita punya dosa kepada seseorang sebelum orang tersebut mengampuninya, memaafkannya. Jadi itu mah harus datang kepada orangnya, kan? Harus datang kepada orangnya. Atau kalau bisa lewat media sosial yang tidak diketahui oleh orang lain, ya silahkan lewat telepon, lewat WA. Saya punya dosa kepada kamu, minta maaf, ya, dari kesalahan saya, ya. Harusnya begitu, ya. Harusnya seperti itu. Jadi minta maafnya harus kepada dua, satu kepada Allah, dua kepada orang tersebut. Kalau kepada manusia ada hak-hak manusia, ya, yang dizalimi, ya, maka kita harus mengembalikan haknya. Kalau sudah rusak, sudah hilang, kita harus menggantinya. Ya, kita pernah mencuri, ya, kita pernah merusak
barangnya, umpamanya kita pernah memakai titipannya, umpamanya sampai rusak, sampai hilang, maka wajib kita mengganti. Di samping kita harus bertobat kepada Allah, harus minta maaf atas dosa kita kepada orang tersebut, dan kita harus mengganti, kan, mengganti hak dia. Nah, kecuali kalau dihalalkan sama orang tersebut, ya udah Pak, saya halalkan, kan? Nah, kalau dihalalkan sudah. Ingat, ada dihalalkan, ada dimaafkan lain, ya. Dimaafkan dari sisi dosanya, kesalahannya. Dihalalkan dari sisi hak dia, ya. Jangan dianggap ketika kita dimaafkan artinya kita sudah bebas, tidak usah bayar hutang lagi, ya. Bukan. Coba kalau ada orang lain punya hutang sama kita 100 juta. Sudah bertahun-tahun tidak bayar, harusnya sudah bayar, kan kita kesel, tiba-tiba datang ke kita, minta maaf kepada kita, kita maafkan. Setelah kita maafkan, apakah selesai hutangnya? Mau selesai apa enggak? Ya enggak lah, gitu kan. Enggak, 100 juta, gitu kan. Kalau 1.000 perak ya enggak apa-apa, saya halalkan, gitu kan. Nah, jadi memaafkan dan menghalalkan lain. Ya. Urusan hutang tetap harus dibayar walaupun sudah minta maaf, walaupun sudah dimaafkan. Ya, jadi hak-hak orang lain tetap harus diberikan kepada pemiliknya. Ya, amanah-amanah harus diberikan ya kepada pemiliknya. Nah, ini cara bertobat secara total. Karena tobat secara total itu artinya ya, kita ya, membersihkan diri dari segala kesalahan-kesalahan yang berkaitan dengan Tuhan dan segala kesalahan-kesalahan yang berkaitan dengan makhluk Tuhan. Ada lagi ini kesalahan yang susah banget. Apa? Kesalahan kepada binatang. Loh, pernah membunuh semut tanpa dosa, pernah melempar ayam dengan sendal, pernah berbagai hal kepada binatang. Allah, ini gimana minta maafnya? Apakah kalau kita mendolimi binatang, dosa yang haram didolimi, ya, karena mendolimi itu tetap haram, nggak ada yang tidak haram didolimi. Dolimi itu tetap haram, walaupun halal dibunuh, ya, tapi didolimi tidak boleh. Contoh, binatang-binatang yang halal dimakan, kan halal dibunuhnya, halal dibunuh, tapi dengan cara syara dibunuhnya, kan? Tidak dengan cara aniaya. Maka kalau dengan cara aniaya tetap kita dosa. Tetap kita dosa. Menyembelih ayam. Begitu sembelih ayam langsung masukkan ke air yang mendidih, yang panas. Ayam ini belum keluar rohnya, gitu kan. Nah, ini merasakan panasnya, sudah disembelih merasakan panasnya, ini zalim namanya. Ini zalim namanya. Ya, zalim. Allah. Hatta binatang yang boleh dibunuh, seperti binatang-binatang yang galak, yang mencelakakan, ya, mencelakakan manusia, ya, seperti cecak, ya, seperti apalagi ular di wilayah tempat kehidupan manusia. Nah, boleh itu dibunuh, boleh dibunuh, tapi tidak boleh dengan cara dianiaya, dibakar, tidak boleh, ya, dengan cara dianiaya. Cecak dikuliti, gitu kan, tidak boleh. Ada tikus siram di banyur kunaon,
bensin, langsung Anda boleh itu dosa. Nah, kalau kita sudah berbuat dosa, kita bertobat kepada Allah, meminta maaf kepada Allah, ya, telah berbuat kezaliman kepada binatang, ya. Apakah tuntas dengan cara itu? Tidak. Kita menunggu pengadilan nanti yaumul qiyamah. Ya, seperti yang tidak tuntas ketika kita punya dosa kepada sesama manusia. Nunggu pengadilan yaumul qiyamah, diadili oleh Allah nanti, ya, diadili oleh Allah. Waduh, berat. Berat, ya. Jadi jangan sampai membiarkan permasalahan dengan sesama ini mengendap, ya. Lalu nanti diadili di hadapan Allah oleh Allah. Lebih baik sekarang selesaikan caranya halal bihalal, ya. Halal bihalal itu artinya saling menghalalkan satu sama lain, itu saling memaafkan satu sama lain, minta maaf kepada sesama. Masya Allah, bahkan harus sering, jangan menunggu nanti lebaran. Nah, jangan. Makanya dididik oleh ulama-ulama kita, kalau habis sholat salaman. Itulah karena dosa kita datang lagi kepada sesama itu, terutama kepada tetangga. Kumpul setiap waktu sholat berjamaah, salaman lagi, selesai bersih lagi, ada lagi dosa, nanti salaman lagi, bersih lagi, gitu kan? Salah berdosa lagi, ada Jumatan, salaman lagi, saling maafkan lagi, bersih lagi. Nah, itu bagus tuh, budaya yang menyelamatkan kita itu, insya Allah. Harus sering meminta maaf, ya. Harus sering meminta halal juga. Di samping kita tetap harus menjaga ketat dari berbuat kesalahan kepada sesama, karena berbuat kezaliman kepada sesama jauh lebih berat, ya, cara menyelesaikannya ini, ya, ketimbang dosa kepada Allah langsung. Ya, dosa kepada Allah langsung, ya, dengan Allah. Allah Maha Pengampun, luas, diampuni oleh Allah. Tapi kan manusia tidak Maha Pengampun, ya. Susah untuk mengampuni itu, memaafkan itu. Kalau manusia susah, kalau bagi Allah tidak susah. Kalau Allah bagi Allah, makanya Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu, beliau lucu melihat ada seorang orang Baduy, orang gunung gitu kan. Orang gunung. Nah, cerita Sayyidina Ibnu Abbas, ya, kepada orang tersebut, kinai kita ini akan mati, ya. Kata orang Baduy itu, kalau mati saya terus kemana? Ya kalau mati kepada Allah, kata Sayyidina Ibnu Abbas. Kalau begitu saya selamat, saya untung. Ya, katanya, karena kan ketemu sama Allah yang Maha Penyayang kok, yang Maha Pengampun saya. Alhamdulillah, saya tidak dikembalikan kemana-mana ke siapa-siapa, tapi saya akan kembali kepada Allah. Alhamdulillah, Masya Allah. Karena Allah itu Maha Pemurah, Allah itu Maha Pengampun. Yang susah itu berhadapan dengan orang. Kalau orang itu tidak Maha Pemurah, tidak Maha Pengampun, Maha Pelit, Maha Hitungan, gitu kan? Ya hitung gitu kan. Nah, itu manusia, makanya lebih berat kezaliman kepada sesama itu, lebih berat. Hati-hati, ya, apalagi kalau lewat media sosial berbuat kesalahannya. Waduh, bahaya ini, ya. Berapa ratus juta orang bisa baca, gitu kan. Dosa kita jauh lebih berat, ya. Kalau kita ghibah langsung, ini ghibahnya face to face langsung, ya, atau ghibahnya hanya di rumah atau hanya di kampung kita saja, mending. Tapi kalau ghibahnya di media sosial,
Orang ratusan juta bisa melihatnya. Bagaimana itu? Dosanya bagaimana? Sehitungan orang yang tahu ya kepada gibah kita. Waduh, insyaallah. Allah hati-hati ya, hati-hati jangan sampai kita berbuat kezaliman kepada sesama lewat media sosial. Hati-hati itu jauh lebih berat. Karena lebih banyak yang membacanya, yang mengetahuinya. Lebih banyak. Bisa jadi fitnah yang sangat banyak sekali. Kita harus tanggung dosanya. Allah bikin TikTok yang tidak benar ya, melecehkan orang lain. Apalagi kalau melecehkan agama. Ya, ini berbahaya sekali. Maka oleh sebab itu ya di momen lebaran ini Buya sangat mengharapkan maaf dari semua jajaran, semua kalangan. Bukan cuma jamaah Buya saja ya, tapi juga semua umat Islam, semua kalangan. Ya, bahkan bukan cuma umat Islam saja, tapi semua manusia. Di mana Buya punya kesalahan yang disadari atau tidak disadari. Kan banyak kesalahan yang tidak disadari. Padahal itu salah, gitu kan? Padahal itu salah. Contoh, kita tidak peduli kepada musibah yang menimpa saudara-saudara kita yang ada di negara luar umpamanya, yang ada di provinsi luar umpamanya. Kita tidak peduli, yang penting saya, keluarga saja. Ini sudah merupakan kesalahan. Kenapa? Mereka itu ada hak ditolong oleh kita, tapi kita tidak peduli. Ya, berarti ada dosa kita kepada mereka. Ya, ada dosa kita kepada mereka. Saudara-saudara kita yang punya yang terkena musibah, kan? Di daerah-daerah lain ya. Tapi saya tidak tahu, bukan masalah tidak tahu, ketika kita tidak ingin tahu ya, kepada kehidupan saudara-saudara kita, permasalahan saudara-saudara kita. Nah, ini pahami ini. Maka ini juga bagian dari kesalahan. Bagian dari kesalahan. Jangan dianggap baik kalau kita tidak tahu kepada kehidupan saudara kita, kepada kehidupan tetangga kita. Jangan menganggap wah ini kan. Karena suka ada pemikiran ya, yang pemikiran itu sebetulnya bukan ke sana tujuannya kan. Bukan. Jangan ingin tahu kan permasalahan orang lain ya. Yang dimaksud di sini jangan ingin tahu kesalahan orang lain kan. Jangan ingin tahu urusan-urusan orang lain, yang urusan-urusan orang lain ini ya, kita masuk ke sana itu tidak baik. Tapi kalau mengetahui bagaimana kehidupan saudara-saudara kita, tetangga-tetangga kita dari sisi kebutuhan-kebutuhan mereka. Mereka lihat ada yang butuh pengetahuan. Kewajiban kita yang tahu, ulama, para ustadz, para santri yang sudah mesantren, tuh banyak yang tidak tahu Allah, banyak yang tidak tahu Rasul, banyak yang tidak tahu agama, banyak yang tidak tahu Quran, banyak yang tidak tahu Islam, banyak yang tidak tahu cara ibadah. Nah, siapa yang bertanggung jawab? Adalah orang yang berilmu. Jadi kalau yang berilmu diem saja di kamar atau hanya di madrasah saja. Ya, akhirnya banyak yang dibiarkan, ya, banyak yang tidak ditoleh. Padahal yang masuk madrasah berapa orang? Yang di luar madrasah berapa ratus, berapa ribu, berapa puluh ribu. Nah, makanya ini harus difikirkan, harus ada fikir dakwah. Ya, difikirkan ini, difikirkan. Nah, ini ada kampung mereka banyak yang tidak tahu agama,
kan? Di sini kampung ini banyak pemabukan, di kampung ini banyak perjudian. Harus difikirkan oleh para ulama. Harus difikirkan ini oleh orang-orang yang berilmu. Mereka itu tidak mengenal Allah. Kalau mereka mengenal Allah, cinta Allah. Kalau cinta Allah, cinta Rasul, tidak mungkin mereka berbuat seperti itu. Akar masalahnya pertama-tama dari keyakinannya, dari keimanannya. Mereka tidak punya keimanan atau mereka lemah keimanannya. Ya. Akar masalahnya dari kebodohannya. Ya. Mereka tidak tahu bagaimana efeknya. Ya. Kalau melakukan kemunkaran seperti itu. Ya. Mereka tidak tahu bagaimana murkanya Allah. Bagaimana ancaman Allah. Nah, siapa yang punya kewajiban memberitahu? Ya yang tahu. Siapa yang tahu? Ya para ulama. Para ulama. Jadi para ulama harus begini, para ulama. Harus terus mengenal lingkungan. Mana yang belum ada ustadznya. Kalau yang udah ada ustadznya, alhamdulillah sudah ada ustadznya. Anak-anak sudah tertangani oleh ustadz ini. Pemuda-pemudi ustadz. Cari yang tidak tertangani yang mana. Dari sisi ilmu udah kelihatan, udah banyak yang menangani. Sekarang dari sisi ekonomi, umpamanya, aduh banyak yang mereka tidak makan, banyak yang mereka kelilit hutang karena mereka tidak punya pekerjaan atau tidak sesuai penghasilannya dengan kebutuhannya sehari-harinya, banyak minjem lagi. Nah, akhirnya jadi masalah yang menumpuk. Akhirnya banyak yang stres, banyak yang bunuh diri, akhirnya banyak yang menjadi pelacur, kan? Banyak yang menjadi pencuri. Untuk apa? Untuk menutupi kebutuhannya. Untuk menghilangkan bingungnya. Karena ditagih terus. Akhirnya dia mencuri lagi. Allah. Nah, ini harus difikirkan juga. Lihat. Bagaimana cara membela mereka. Nah, bagaimana cara membela mereka. Ini harus difikirkan. Nah, kita... Siapa yang berpikir ini? Orang-orang yang punya duit, para pengusaha. Ya, para pengusaha ini, pengusaha-pengusaha muslim, ayo lihat tuh masyarakat itu. Ekonomi lihat, kesulitan masyarakat lihat. Ini para ekonom nih, kan? Para ekonom. Nah, mungkin juga para tokoh-tokoh masyarakat. Atau juga mungkin juga para ulama, bisa. Kalau tidak mampu umpamanya memberikan solusi, para ulama hanya mampu di bidang pengetahuan saja, bisa saja para ulama yang punya kemampuan untuk menyambung lidah kepada pemerintah, dan menyambung lidah kepada pemerintah, dan bilang sama Pak Lurah umpamanya bisa menghasilkan solusinya, bilang sama Pak Camat juga enggak bisa, bilang sama Pak Bupati, ya. Bilang sama Pak Gubernur. Nah, bisa ulama melakukan seperti itu. Dan alhamdulillah, Buya juga sering memberikan masukan-masukan ke para bupati, para kadis, para camat, kepala desa. Alhamdulillah. Nah, Allah. Mudah-mudahan kalimat ini manfaat, ya, bagi kita, manfaat, ya, dalam membangun sebaik-baiknya kehidupan, ya, hayatan thayyibah, sebaik-baiknya kehidupan yang penuh dengan ridha Allah Jalla Jalaluhu wahdah. Mudah-mudahan segala dosa-dosa kita semua dan dosa-dosa keluarga kita, dosa-dosa semua umat Islam semuanya dimanapun berada diampuni oleh Allah, dan segala aibnya ditutupi oleh Allah, baik yang masih hidup maupun yang sudah ada di alam barzah, semuanya mendapatkan ampunan Allah, ditutupi oleh Allah segala aibnya, dan diterima semua amal solehnya, iman Islamnya oleh Allah, ditinggikan derajatnya, dikabulkan segala doa-doanya yang baik di sisi Allah Jalla Jalaluhu wahdah, dan semoga
Allah Ta'ala mempertemukan kita kembali kepada Ramadan yang akan datang, ya, dengan kesehatannya, keafiahannya, keselamatannya, dan limpahan nikmatnya, limpahan rizkinya, limpahan rahmatnya, limpahan barakahnya, dan keamanannya, ketentramannya, kedamaiannya, dan juga kesehatan zahir dan batin, kelancaran dalam segala urusan, dan dikabulkan segala hajat. Ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Shiratal mustaqim. Amin. Rabbi ighfirli amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbana